Shalom Mamanginang, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, salam sehat, salam semangat selalu melayani sekolah minggu Mamanginang. Dimanapun kita melayani, bagaimanapun situasi, tetap semangat. Jangan lupa sermon, be kreatif, ya, penuh spirit dan sukacita. Sebab kalau tidak sukacita melayani anak-anak sekolah minggu ini Mamanginang ya, nanti marsui-sui buhinya terus, murhing. Oke baik Bapak Ibu kawan-kawan, mari kita sermon ya khotbah sekolah minggu untuk tanggal 28 Agustus 2022 ya. Cuma 2 ayat ya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Yakobus 3 ayat 13 sampai 14. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan akadongan, ini tulisan pembahasan saya tentang Nats sekolah minggu ya, Jamita sekolah minggu untuk kita. Mungkin Bapak Ibu kawan-kawan sudah bisa melihat gambaran yang boleh kita khotbahkan dari kedua ayat ini. Namun mari kita bedah yang kedua ayat ini agar kita bisa sederhana menjelaskannya kepada anak-anak. Yang pertama, ada pertanyaan di situ. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Maka bijak berbudi versus sombong. Nah itu dia ya. Orang bijak atau orang berbudi ya versus orang sombong. Nah, orang bijak, orang yang berbudi, berakal budi, kawan-kawan, ada dua ya. Ada dua seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Yakobus. Apa itu? Baik cara hidup yang baik ya, cara hidup yang baik dan kelemah lembutan. Ini poinnya. Orang yang bijak dan berakal budi, dia akan memiliki cara hidup yang baik dan penuh dengan kelemah lembutan. Nah itu dia. Jadi yang mana kamu Mamanginang kawan-kawan ya, boleh kita sambil belajar juga. Nah buah dari cara hidup yang baik dan kelemah lembutan ini, boleh kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mungkin kawan-kawan sudah tahu. Buah-buah roh. Nah itu. Ya, tadi bijak berakal budi, buahnya ada dua, cara hidup yang baik dan penuh kelemah lembutan. Ya, dan finishnya itu buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22. Nah, tadi kita sudah bahas bijak berakal budi versus sombong. Nah, gambaran orang-orang yang dikatakan sombong menurut teks ini adalah ada 3. Yang pertama, dia penuh dengan iri hati. Yang kedua egois. Yang ketiga bohong. Nah itu dia 14 Bapak Ibu Saudara-saudara. Iri hati, mementingkan diri sendiri, egois, dan memegahkan diri. Ya, sombong dan berdusta melawan kebenaran. Ya, bohong. Nah ini ciri-ciri orang yang sombong, Mamanginang kawan-kawan. Ya, iri hati itu paling tidak bisa kita jelaskan benci, tidak suka karena mungkin kesuksesan, kepintaran kawan-kawannya. Egois, tidak mau berbagi. Nah itu dia, ya, tidak mau berbagi. Dan bohong, ya tentu tidak jujur ya. Nah, kedua hal ini harus kita jelaskan. Tadi berakal budi versus sombong, cara hidup yang baik, lemah lembut, iri hati, egois, dan bohong. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah, mari kita arahkan khotbah kita kepada yang bijak dan berakal budi itu, ya, supaya mereka memiliki cara hidup yang baik dan penuh dengan kelembutan dan menjauhi sifat-sifat iri hati, egois, bohong, benci kepada kawannya, tidak suka mungkin karena dia pintar, ya tidak mau berbagi makanan kah atau yang lainnya. Ya, dan supaya mereka tidak terbiasa berbohong. Bohong, 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 itu dosa.
Ya, itu mungkin banyak lagu-lagu yang boleh kita ajarkan. Buah-buah roh juga ya, boleh kita ajarkan nyanyian itu. Nah, demikian beberapa hal yang boleh saya sampaikan bagi kita kawan-kawan Amanginang. Tetaplah semangat melayani anak sekolah minggu. Selalulah bercermin kepada teks firman Tuhan agar engkau semakin dewasa dan bijaksana dalam mengkhotbahkan teks ini kepada anak-anak. Jangan lupa persiapan pengajaran kita, ya, buku ende sekolah minggu, Bibil buku ende, Alkitab, dan berbagai penunjang lainnya dalam melayani. Tetap semangat Amanginang, Tuhan memberkati. God bless you non-stop.